Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam pertemuan bab yang baru, yaitu tentang statistik. Nah, pada minggu yang lalu atau ya sebelumnya sudah kita ikuti bersama-sama video pembelajaran pengantar pembelajaran tentang statistik. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dalam video tersebut kalian bisa ikuti semua dan bisa dipahami. Nah, dalam kesempatan ini nanti kita akan sama-sama membahas tentang uji kompetensi 1. Nah, sebelum kita bersama-sama membahas uji kompetensi 1, ada beberapa hal yang ingin Bapak ulang sedikit pembelajaran di dalam video tersebut, bahwa di dalam statistik itu ada yang namanya data tunggal dan ada yang namanya data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok tersendiri itu nanti ada terbagi dalam kelas interval. Nah, biasanya untuk misalnya kita lihat pada soal di uji kompetensi 1 itu ada contoh data berkelompok. Nah, data berkelompok itu ada mempunyai semacam interval atau rentang. Misalnya sini nilainya antara 51 sampai 55. Nah, kelas interval yang kelas yang kedua misalnya 56 sampai 60. Nah, banyaknya kelas pada data berkelompok ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, jadi ini ada 6 kelas. Nah, jadi banyaknya ada 6 kelas interval. Kemudian juga di dalam data berkelompok juga ada yang namanya panjang interval kelas. Nah, panjang interval kelas ini dari 51 sampai 55, misalnya ada berapa panjangnya? 56 sampai 60. Bisa kita menghitung dengan manual. Mulai 51, 52, 53, 54, 55. Berarti ada 5. Nah, kelas interval yang pertama yaitu 51 sampai 55, frekuensinya ada 2. Kelas yang interval yang kedua 56 sampai 60, frekuensi ada 7 dan seterusnya. Nah, di dalam data berkelompok juga ada yang namanya titik tengah interval. Nah, titik tengah interval itu antara 51 sampai dengan 55. Berapa tengah-tengahnya? Nah, untuk menghitung tengah-tengah biasanya dijumlahkan saja. 51 tambah 55 itu 106. 106 dibagi 2 itu berarti tengah-tengahnya adalah 53. Nah, berarti sisinya tengah-tengahnya adalah 53 sini, itu namanya titik tengah. Nah, kemudian juga di dalam data berkelompok juga ada yang namanya batas bawah. Nah, batas bawah itu ini angka-angka yang pertama itu namanya adalah batas bawah pada masing-masing kelas. Misalnya kelas yang kedua batas bawahnya 56. Batas bawah kelas yang ketiga berarti 61 dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada yang namanya batas atas. Nah, angka yang kedua di sini itu namanya batas atas. Misalnya batas atas kelas yang kedua berarti 60. Batas atas kelas yang keempat berarti 70. Batas atas kelas yang ke-6 berarti 80 dan seterusnya. Nah, kemudian juga di dalam data berkelompok ada yang namanya istilahnya tepi bawah. Nah, tepi bawah itu masing-masing adalah batas bawah dikurangi setengah menjadi tepinya. Misalnya tepi bawah kelas yang kedua berarti 56 dikurang setengah berapa? 55,5. Tepi bawah kelas yang ketiga berarti 61 dikurang setengah jadinya 60,5. Nah, kemudian untuk tepi atas itu adalah batas atas ditambah setengah. Tepi atas kelas yang pertama berarti 55 ditambah setengah 55 setengah. Nah, berarti tepi atas masing-masing kelas ini 55 setengah, 60 setengah, 65 setengah, 70 setengah, 75 setengah dan 80 setengah, itu tepi atas namanya. Kalau yang ini namanya batas atas, kalau yang di sini namanya batas bawah. Kalau tepinya dikurangi setengah. Ini mengulang aja pelajaran yang lalu. Kemudian banyaknya data. Nah, banyaknya data ya jumlahkan semuanya ini. Jadi jumlah semuanya ini sama dengan banyaknya data. Nah, kalau kita lihat ini jumlah datanya kita jumlahkan adalah 33. Nah, baik, kita sama-sama kita ikuti pembahasan soalnya masing-masing. Nah, kemudian nomor 1, panjang interval kelas. Nah, pada tabel distribusi frekuensi tersebut adalah panjang interval kelas. Nah,
Untuk menghitung interval kelasnya kita anu aja sini. Nah, bisa batas atas dikurang batas bawah tambah 1. Nah, rumusnya itu adalah batas bawah kita ambil salah satu kelas. Misalnya 55 dikurang 51, 4 ditambah 1 jadinya 5. Jadi untuk menghitung panjang interval kelas, kalian bisa menghitung salah satu kelas saja. Bisa 55 dikurang 51 ditambah 1, atau 60 dikurang 56, 4 ditambah 1 5 juga, atau 65 dikurang 61, 4 ditambah 1 5 juga. Jadi bisa mengambil salah satu di kelasnya. Kemudian titik tengah kelas interval yang memiliki frekuensi 8. Nah, kita lihat sini yang frekuensi 8 berapa. Nah, yaitu terletak pada interval kelas antara 66 sampai 70. Nah, maka titik tengahnya kita tambahkan saja 66 ditambah 70 dibagi 2. Nah, ini. Nah, jadi frekuensinya 8 itu terletak pada kelas yang keempat. Kelas yang keempat tadi kita lihat di sini. Nah, intervalnya antara 66 sampai 70. Jadi kita tambahkan saja. Nah, 70 ditambah 66 atau 66 tambah 70 dibagi 2. Nah, untuk menghitung di tengah 70 tambah 66 136 dibagi 2 jadi jumlahnya 68. Nah, jadi jawabannya sini 68. Nah, itu soal yang kedua. Sekarang kita ikuti soal yang berikutnya. Nah, di sini kita lihat. Nah, selisih antara banyaknya siswa yang nilai ulangannya kurang dari 61 dan lebih dari 65. Nah, dari tabel tadi nilainya yang kurang dari 61 berarti yang kurang daripada 60 nilainya, yaitu diferensi kelas yang pertama dan kedua, yaitu 2 tambah 7 adalah 9. Nah, sedangkan nilai yang lebih dari 65 itu nilainya adalah yang frekuensinya yang kita jumlahkan adalah frekuensinya 8 tambah 5 tambah 4 adalah 17. Nah, maka selisihnya kita kurangkan saja. 17 dikurang 9 adalah 8. Nah, jadi sini jawabannya 8. Nah, nilai yang kurang dari 61 berarti yang kurangnya yang nilainya kita lihat pada interval kelas tadi yang nilainya kurang daripada 61 yaitu ada 2 dan frekuensinya 2 dan 7. Nah, sedangkan yang nilainya lebih dari 65 itu frekuensinya ada yang jumlahnya 8, 5 dan 4. Kita jumlahkan saja 17. Jadi selisihnya karena yang ditanyakan selisih, kita kurangkan aja 17 kurang 9 adalah 8. Nah, kemudian soal berikutnya. Nah, ini tabel data untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Tinggi badan siswa putri kelas 12 disajikan dalam bentuk tabel. Nah, tingginya dalam senti, ini frekuensi masing-masing. Pertanyaannya, tepi bawah dan tepi atas pada kelas ketiga. Nah, kelas ketiga kita hitung nih kelasnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ada 6 kelas. Kelas yang ketiga berarti intervalnya 151 sampai 156. 151 tadi namanya batas bawah, 155 namanya batas atas. Nah, pertanyaannya tepi, berarti tepi kita kurangi setengah. Nah, kita tepi kelas ketiga kan apa tadi? Batas bawahnya adalah 151. Nah, maka tepi bawahnya 151 ini dikurangi setengah jadi 150,5. Nah, sedangkan tepi atasnya dari batas atas ini 155 ditambah setengah berarti 155,5. Jadi tepi bawahnya adalah 150,5, tepi atasnya adalah 155,5. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian yang nomor 5. Sekolah akan menyeleksi siswa untuk mengikuti lomba basket putri antar sekolah. Siswa yang dapat mengikuti seleksi adalah siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 155. Nah, kita lihat di tabel yang lebih dari 155 berapa. Nah, di sini. Nah, ini 155 sini. Berarti yang lebih dari 155 intervalnya mulai ke interval yang keempat, 5 dan 6. Jadi kita jumlahkan saja 12 tambah 6 tambah 3. Nah, kita jumlahkan sini tadi. Nah, kayak itu jumlahkan 12 tambah 6 tambah 3 yaitu 21. Nah, maka jumlah frekuensi semuanya nih 35 ini dapat di mana? Kita jumlahkan yang semuanya. Nah,
2 tambah 5 tambah 7 tambah 12 tambah 6 tambah 3. Jumlah frekuensi semuanya adalah 35. Maka banyaknya frekuensinya, untuk menghitung frekuensinya tadi yang nilainya lebih dari 155, tingginya lebih dari 155 tadi, yaitu 21 dibagi jumlah frekuensi semuanya 35, berarti 21 bagi 35. Karena mencari persen berarti dikali 100. 21 kali 100 2100. 2100 bagi 35 adalah 60%. Nah, berarti jawabannya 60% sini. Nah, kemudian yang keenam. Nah, sini ini adalah tabel sebuah balok. Nah, baloknya ini adalah berupa, kita lihat sini. Nah, pertanyaannya apa? Histogramnya. Bentuk pertanyaan histogram tadi yang soal nomor 6 tadi, selanjutnya yang berupa gambar balok itu adalah gambar histogram. Tersebut menunjukkan bahwa nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah, nah kita lihat tadi baloknya tadi. Nah, yang paling tinggi berapa balok kelas ini adalah 16. Nah, 16 ini intervalnya antara 60,5 sampai 70,5. Tetapi yang amnya berkoma 5 ini namanya tepi-tepinya. Ini tepi bawah, ini tepi atas. Untuk menghitung intervalnya maka ini ditambah ke atas setengah. Tadi kalau menghitung tepi bawah dikurangi setengah. Tapi kalau menghitung batas bawahnya ini ditambah setengah. Karena tadi dikurang tadi. Berarti untuk batas bawahnya ditambah setengah. 60,5 ditambah setengah jadi 61. Nah, sedangkan ini tepi atas, untuk menghitung batas atas ini maka ini dikurangi setengah, kebalikannya ini ditambah setengah. Karena ini dari tepi-tepinya nih, ini tepi bawah namanya. Pada kelas yang keempat nih 1 2 3 4. Berarti kelas yang keempat ini tepi bawahnya 60,5, tepi atasnya 70,5. Maka yang ini ditambah setengah ke atas akan jadi 60,5 ditambah setengah jadi 61. Ini dikurang setengah, 70,5 dikurang setengah jadi 70. Berarti intervalnya adalah 61 sampai dengan 70. Nah, ini kita lihat jawabannya. Nah, posisi tinggi 16 tadi, batas bawahnya 60,5, berarti kita tambah 0,5. Ini mencari batas bawah, Pak. Kalau tepi tadi dikurangi setengah, berarti mencari batas atasnya, batas bawahnya ditambah setengah, kebalikannya 61. Kalau batas atas berarti yang tepi atas dikurangi setengah, kebalikannya. Jadi 70,5 dikurang 0,5 adalah 70. Jadi intervalnya 61 sampai 70. Nah, ini jawabannya C. Kemudian yang nomor 7. Nah, histogram berikut menyatakan umur kumpulan suatu benda. Nah, ini juga tepi-tepinya namanya tepi-tepi. Ini kelas pertama, kedua, ketiga belum tahu lagi, keempat, kelima, dan keenam. Nah, pertanyaannya, jika banyak benda seluruhnya adalah 100 buah dan perbandingan banyak benda yang berumur antara 8 sampai 10 tahun dan 14 sampai 16 tahun adalah 1,5, maka benda yang berumur 17 sampai 19. Nah, 17 sampai 19 mana? Nah, yang ini kan tepi-tepi yang tadi. Berarti kelas tempat interval ini sebenarnya ditambah setengah jadi 17, yang ini dikurangi 19. Tetapi tingginya ini sama kayaknya, coba kita lihat sama-sama. Nah, tingginya ini sama tingginya. Sini 20, di sini 15, ini 20. Berarti ini langsung aja tanpa hitung bisa aja nih. Ini berarti 20 sisinya 55 intervalnya nih. 15 20 berarti 25. Nah, tingginya 25 nih. Berarti kelas yang ini tingginya juga 25. Nah, 25 saja jawabannya lah. Kemudian kita lihat yang nomor 8. Nah, nomor 8, perhatikan tabel berikut frekuensinya. Jika banyak siswa yang memiliki nilai lebih dari 66 ada 19 orang. Nah, lebih dari 66. Nah, ini 66. Berarti yang lebihnya nih kelas yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ini kan nilainya 66 nih. Berarti yang lebihnya mulai 67. Nah, berarti pi tambah 4, pi dikurang 3 ditambah 2. Jumlahnya ada 19. Berarti kita jumlahkan dari sini. Pi tambah 4 tadi
kita tambah dengan Pi dikurang 3, kita tambah dengan 2. Nah, jumlahnya adalah 19. Nah, kita tambahkan Pi tambah Pi, 2Pi, Pi kurang 3, 1, tambah 2, 3. 19. 19 kurang 3, 16. 16 bagi 2, 8. Nah, pertanyaannya kan tadi apa? 2Pi tambah 5, Pi nya sudah dapat 8. Berarti 2Pi tambah 5, 2 kali 8, 16. 16 tambah 5 adalah 21. Nah, kemudian soal berikutnya. Nah, ini adalah gambar poligon, namanya ini gambar garis-garis saja, namanya poligon. Nah, kita lihat pertanyaan saja langsung. Banyakkah siswa yang mempunyai tinggi badan antara 152 sampai 157? Nah, 152 mana? Nah, kita lihat 152 sampai 157 aja, 152. Nah, yang titik-titik ini, poligon ini ada titik tengahnya. Ini titik tengah semuanya ini. Nah, ini bukan tepi namanya, tapi kalau histogram tadi ini namanya tepi-tepi. Kalau yang ini titik tengah namanya. Nah, jadi titik tengahnya untuk yang ini 152 tambah 157. Kita tambahkan 152 tambah 157 adalah dibagi 2, yaitu 154,5. Nah, dapatkan 154. 154,5. Berapa tingginya nih? Ada 6. Nah, berarti jawabannya 6 sudah. Nah, jadi tinggi yang ini untuk poligon ini, cari titik tengahnya, tambahkan ini dibagi 2 tadi, yaitu 154,5. Kita lihat di poligon 154,5. Nah, nilainya ada 6. Berarti 6 jawabannya. Satu lagi 10. Sebanyak 9 siswa mempunyai tinggi badan. Nah, kita cari yang tingginya 9. Mana sini? Nah, ini 9. Nah, 8, 9, 10. Berarti yang 9 sini. Nah, yang titik tengahnya adalah 160,5. Nah, 160,5 kita cari yang 160,5. Nah, tapi di sini cari batasnya. Berarti tadi 160,5 tadi terletak antara, untuk tepi bawah batasnya kita lihat di tabel tadi lah, antara tadinya kan 160,5 nih, terletak antara 154,5 dan 160,5, dan di sini pulang 160,5 sampai 166,5. Nah, untuk mencari titik tengahnya ini kita tambahkan bagi 2. Nah, ini 154,5 tambah 160,5 bagi 2, 157,5. Nah, tapi batas atasnya 160,5 tambah 160,5 bagi 2. Nah, 163,5. Nah, ingatkan tadi kan ini tepi, kan biasanya tepi dikurangi, berarti batas atasnya ditambah setengah. 157,5 tambah setengah adalah 158. Sedangkan tepi atas 163,5, kalau tepi kan biasanya ditambah ke atas, berarti untuk batas bawahnya dikurangi setengah. Jadi 163,5 dikurangi setengah adalah 163 saja. Ini tambah setengah, yang ini dikurangi setengah, jadi 158 sampai 163. Nah, ini. Nah, demikian jawaban adanya, bahwa karena waktunya juga harus singkat, ini pun sudah hampir 18 menit. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagilaan.